me what's wrong and why you never said you felt that way. Penjaga gawang Argentina Emilio Martinez mengungkapkan kuatnya karisma Lionel Messi, sehingga Presiden Argentina pun harus diam saat ia bicara. Martinez menangkap momen tersebut ketika Messi berpidato dalam kemenangan Argentina di Copa America 2024. Messi akhirnya mengakhiri karir panjangnya yang menyakitkan karena tidak pernah memenangkan turnamen internasional bersama tim nasional Argentina. Pemain berusia 34 tahun itu memimpin timnya mengalahkan Brasil di final Copa America musim panas lalu, sekaligus menjadi pencetak gol terbanyak turnamen dan player of the tournament di sepanjang turnamen. Namun bukan hanya kemampuannya di lapangan yang membantu Argentina menjadi juara Amerika Selatan untuk pertama kalinya sejak 1993, tetapi juga kepemimpinannya dan juara Piala Dunia 2022. Emi Martinez mengungkapkan bahwa pidato Messi lah menginspirasi dirinya serta rekan setimnya di Argentina untuk menang hari itu. Kiper Aston Villa itu mengaku merinding mendengar pidato Messi, dan bahkan Presiden Argentina tetap diam terpaku mendengarkan sang superstar bicara. Dia berpidato yang mengatakan, ini akan menjadi yang terakhir dan dia akan memberikan segalanya, kata Martinez kepada Prime Video. Saya seperti sedikit merinding ketika Messi berbicara. Semua orang terdiam. Mereka semua seperti itu. Siapapun itu, baik manajer, Presiden Argentina, siapapun yang ada di sana, mereka terdiam semua. Di hadapan puluhan ribu pasang mata yang memadati Stadion Mas Monumental sejarah, tercipta dalam bentuk yang tak lazim. Argentina tidak sekedar menang. Atas Brasil mereka mempermalukan sang rival bebuyutan. Dan di tengah pesta yang tak biasa itu, satu sosok mencuri sorotan, bukan karena gol, tetapi karena sesuatu yang jauh lebih mengguncang aksi seorang kiper yang memutuskan untuk menghibur di saat tensi sedang membara, namanya Emiliano Dibu Martinez. Dalam laga yang membara, ia berdiri santai, memainkan bola dengan kakinya seperti sedang latihan di taman belakang rumah. Ia mengabaikan cemooh, mencibir tekanan dan menari di tengah api. Paso realmente mente sucedió, tulis seorang fansnya itu benar-benar terjadi. Dibu bukan sekadar mengawal gawang, ia menunjukkan siapa penguasa sesungguhnya. Malam itu momen tersebut bukan hanya bentuk olok-olok kepada lawan, melainkan potret utuh siapa Dibu Martinez sesungguhnya, pemain yang tak hanya menyelamatkan bola, tapi juga mendobrak batas peran penjaga gawang. Ia provokatif, jenakah berani, dan dibalik semua itu menyimpan perjalanan berat yang membentuknya jadi legenda. Ya, sebelum menjadi sosok flamboyan di panggung internasional, Dibu adalah remaja pemalu dari Mar del Plata yang diboyong ke Inggris oleh Arsenal. Di sana, ia tak langsung bersinar bertahun-tahun. Ia terseok di tim cadangan, berpindah-pindah klub kecil demi menit bermain hingga nyaris dilupakan. Namun ia bertahan saat banyak pemain muda memilih pulang atau menyerah. Dibu memiliki keyakinan. Ia belajar bahasa Inggris, bekerja keras, dan tak berhenti meyakinkan dirinya sendiri bahwa waktunya akan datang kini ketika ia berkata, sekarang ini, Dibu lawan Dibu, aku sudah di puncak, dan tantangan terbesarku adalah mengalahkan diriku sendiri. Itu bukan kesombongan, itu hasil tempaan panjang yang penuh luka dan perenungan. Ia pun mengakui peran penting psikolog dalam membantunya mengelola tekanan di level tertinggi. Keyakinan diri itu tidak hadir. Begitu saja ia lahir dari pengalaman pahit dan pengamatan jujur terhadap lingkungan yang membentuknya. Salah satu kritik tajamnya pun ditujukan pada budaya sepak bola di Inggris, tempat ia meniti karir profesionalnya di Inggris. Pemain muda main sekali, dan besoknya sudah mengeluh pegal, sambil main HP saya usir mereka keluar, ungkap Dibu dalam sebuah wawancara. Ia membandingkan dengan mentalitas rekan-rekannya di timnas Argentina, seperti Enzo Fernandez, Julian Alvarez, dan Alexis McAllister yang sudah juara dunia di usia muda, namun tetap berlatih, seperti pemain yang belum membuktikan apa-apa. Dibu berasal dari sekolah lama, Independiente. Ia percaya bahwa kehebatan bukan dilahirkan, tapi ditempat dan sebagai sosok senior. Ia tak ragu untuk menjadi contoh, sekaligus pengingat keras bahwa sukses tidak bisa dicapai dengan mental lemah, seperti di laga melawan Brasil.
Ketika Vinicius Junior berusaha memancing emosi Dibu membalas dengan tenang namun menusuk. Aku juara dunia Champions League-mu yang penuh kontroversi enggak bikin aku takut. Ucapan itu menjadi viral, tetapi lebih dari itu ia menunjukkan bahwa Dibu bermain bukan hanya dengan tangan dan kaki, tapi dengan kepala dingin dan hati yang menyala. Ucapan itu mungkin terdengar seperti sesumbar sesaat, tapi di baliknya ada fondasi yang kokoh prestasi yang telah ia torehkan bersama tim nasional Argentina, 50 pertandingan, 36 clean sheet, hanya 4 kekalahan, dan 4 trofi. Mayor statistik Dibu Martinez bersama Argentina. Bukan main-main ia kini menempati posisi ketiga dalam daftar kiper dengan jumlah pertandingan terbanyak dalam sejarah Albis Celeste. Namun Dibu tak terobsesi dengan angka. Bahkan baru-baru ini, ia mengatakan akan pensiun dari timnas jika Argentina kembali menjuarai Piala Dunia di 2026. Harus beri ruang untuk pemain muda. Katanya sebuah pernyataan yang lebih terdengar. Seperti pesan kehebatan bukan hanya soal bertahan, tapi juga tahu kapan harus memberi tempat bagi generasi selanjutnya. Pandangan itu mencerminkan ketenangan dan kematangan seorang juara, sebuah sikap yang juga ia tunjukkan di salah satu momen paling menentukan dalam hidupnya, final Piala Dunia 2022 melawan Prancis. Saat sebagian besar pemain mungkin larut dalam ketegangan Dibu, tidak memanjatkan doa-doa panjang atau tenggelam dalam stres, ia malah bermain Call of Duty bersama teman-temannya dari sore sampai briefing tim. Katanya santai, namun di lapangan ia berubah jadi tembok hidup menggagalkan peluang emas Randal Colomani di menit akhir hingga menepis penalti penting. Ia menggertak lawan dengan mata tajam dan akhirnya menjadi salah satu aktor utama di balik bintang ketiga Argentina. Performa luar biasanya di final Piala Dunia hanyalah puncak dari perjalanan panjang yang telah dimulainya sejak usia belia. Banyak yang baru mengenal Dibu setelah kejayaan itu. Tapi mereka yang pernah bersamanya tahu bahwa kualitas luar biasa itu sudah tampak sejak lama. Ignacio Arce, rekan setim Dibu Timnas U20, pernah menyaksikan langsung betapa berbedanya Dibu. Sejak muda dia belajar bahasa Inggris sendiri. 3 bulan saja dia sudah bisa lancar. Kenangnya saat remaja lain masih gagap bicara Dibu menjadi penerjemah tim. Kini, Dibu Martinez bukan hanya penjaga gawang terbaik Argentina saat ini, ia adalah simbol kepercayaan diri yang tak tergoyahkan, mentalitas yang tak bisa dibeli, dan semangat yang menular. Ia adalah wajah Argentina yang tak takut tampil berbeda, yang siap menarik. Bahkan saat badai sedang menggila, dan selama masih ada pemain seperti Dibu, kita tahu sepak bola tidak hanya tentang menang, tapi tentang bagaimana kau menang dengan gaya keberanian dan cerita yang akan dikenang selamanya.